kita membahas tentang Islam dan alam semesta ya. Tadi sudah dipaparkan oleh pemakalah, saya akan melanjutkan, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Saya akan share screen. Nah, ini tentang Islam dan alam semesta ya. Jadi tadi ada beberapa teori ya yang sudah disampaikan, terutama tentang teori Big Bang tadi oleh teman kita. Sebentar. Nah, tadi sebelum kita membahas tentang bagaimana hubungan antara Islam dan alam semesta, kita akan membahas satu-satu dulu apa itu alam semesta. Jadi kalau secara teori ya, alam semesta itu ada yang terkait dengan mikrokosmos, ada makrokosmos gitu. Nah, kalau mikro itu kan artinya kecil ya, jadi ukuran-ukuran yang sangat kecil, misalnya ada atom, ada elektron, sel, amuba, dan sebagainya. Nah, kalau makrokosmos ini adalah benda-benda yang ukurannya lebih besar. Tadi misalnya ada yang dicontohkan oleh teman kita bagaimana terbentuknya bumi gitu ya dan lain sebagainya. Ini contoh lain misalnya ada bintang, ada planet, ada galaksi gitu. Nah, alam semesta ini adalah di mana di dalamnya itu terhadap kehidupan ya, baik biotik maupun abiotik, kemudian ada beberapa peristiwa alam. Dan peristiwa alam ini ada yang sudah bisa diungkapkan oleh manusia, tetapi banyak juga yang belum terungkap oleh manusia gitu. Kemudian ada juga misalnya dalam perspektif Al-Quran, alam semesta ini dipahami sebagai bentangan unsur-unsur yang punya keterkaitan satu sama lain. Kemudian kita juga mengenal istilah jagat raya, yang mana alam semesta ini mempunyai hukum-hukum ya atau sebab-sebab alamiahnya. Nah, kalau kita lihat dalam surat Ibrahim, alam semesta ini kaitannya itu harus dipahami sebagai wujud dari keberadaan Allah gitu. Karena alam semesta dan seluruh isinya, kemudian hukum-hukumnya ini tidak mungkin ada tanpa keberadaan Allah. Nah, segala sesuatu yang termasuk langit dan bumi ini merupakan ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Ini lanjutannya, Al-Quran ini, di dalam Al-Quran itu kan semua mencakup hal yang komprehensif ya, misalnya kalau tentang penciptaan alam semesta, Allah menegaskan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah menegaskan di dalam beberapa ayat, misalnya di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54, yang artinya sesungguhnya Tuhan kalian yaitu Allah, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Penciptaan alam semesta ini segala sesuatu ya. Jadi kalau kita mempelajari misalnya tentang alam semesta, maka endingnya adalah kita semakin meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah, dengan mengetahui bagaimana proses penciptaan alam semesta, kita semakin sadar bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah itu sangat besar gitu ya. Dan dalam Al-Quran sendiri sudah banyak ayat-ayat yang mengajak kita untuk merenungkan ciptaan Allah, termasuk tentang alam semesta. Kemudian ini misalnya dalam surat Asy-Syams ayat 1-15, ini terjemahannya, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Ini kebetulan kita di pagi hari ya. Kalau di saya lagi di teras, ini matahari bersinar dengan terang. Kemudian ada suara burung, ada keindahan tanaman gitu ya, dan ini merupakan semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu demi bulan bila ia mengiringi, demi siang bila ia menampakkannya, demi malam bila ia menutupinya, demi langit serta pembinaannya, demi bumi serta penghamparannya, demi sukma dan penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan merugilah orang yang mengotorinya. Nah, ini kalau secara teori ilmiah, ada beberapa ahli yang sudah mengungkapkan tentang teori terbentuknya alam semesta. Nah, yang pertama misalnya teori keadaan tetap, steady state theory. Lalu ada tadi yang dijelaskan oleh kawan kita dalam presentasinya tentang teori ledakan besar atau Big Bang teori. Kemudian teori ketiga menyebutkan tentang teori nebula atau teori kabut. Tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Dede. Nah, ini disampaikan oleh Immanuel Kant.
ini tahun 1749 sampai 1827, kemudian disampaikan lagi oleh Pierre Simon de Laplace tahun 1796. Kemudian kita kenal teori planetesimal. Ini tokohnya Thomas Chamberlain. Beliau seorang ahli geologi dan forest. Kemudian ada R. Moulton, seorang astronom. Lalu kita mengenal teori pasang surut, disampaikan oleh Sir James Jeans. Ada Harold Jeffrey, ini dari Inggris. Ini teori ini hampir sama dengan teori yang keempat tadi, planetesimal. Kemudian kita mengenal teori awan debu oleh Carl von Weizsäcker tahun 1940, disempurnakan oleh Gerard P. Cooper tahun 50, dan terakhir adalah teori bintang kembar. Ini teori-teori yang dikemukakan oleh manusia, tetapi sesungguhnya teori-teori ini kalau kita merujuk kepada Al-Quran itu sudah disampaikan lebih dulu oleh Al-Quran. Semuanya sudah dikemukakan dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini misalnya teori keadaan tetap atau steady state theory. Misalnya dia katakan bahwa semua yang ada di alam semesta ini selalu tetap sama walaupun galaksi-galaksi saling bergerak menjauhi satu sama lain. Kemudian menurut teori ini tiap-tiap galaksi yang terbentuk itu dari tumbuh kemudian menjadi tua lalu akhirnya mati. Nah, sehingga teori ini beranggapan bahwa alam semesta ini besarnya tidak terhingga dan tidak terhingga juga tuanya. Jadi tidak ada awal, tidak ada akhir. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan tokohnya. Lalu ada teori Big Bang, tadi sudah disampaikan oleh pemakalah, jadi tidak akan saya ulangi. Kemudian ada teori kabut atau teori nebulae. Nah, ini kalau menurut teori nebulae, pada matahari dan planet ini berasal dari sebuah kabut. Tadi juga disampaikan oleh Prof. Dede. Jadi pijar yang berpilin di alam jagat raya. Nah, karena pilinannya ini berupa kabut yang berbentuk bola besar gitu ya. Nah, ketika dia mengecil maka bola itu semakin cepat perputarannya. Lalu ada teori planetesimal. Nah, menurut teori ini planet itu kecil karena planet terbentuk dari benda padat yang memang sudah ada. Jadi menurut teori planetesimal ini matahari itu adalah salah satu bintang yang banyak. Pada satu waktu ada sebuah bintang yang berpapasan pada jarak yang tidak terlalu jauh sehingga terjadi pasang naik antara matahari dari bintang tadi. Lalu ada teori pasang surut. Kalau menurut teori ini, planet-planet di bagian tengah seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, ini merupakan planet raksasa. Sedangkan pada bagian ujungnya merupakan planet-planet kecil. Lalu ada teori awan debu. Nah, kalau menurut teori ini, tata surya itu terbentuk dari gumpalan awan gas dan debu. Lalu ada teori bintang kembar. Nah, menurut teori ini, pada masa dulu matahari ini merupakan bintang kembar. Kemudian bintang ini yang satu itu meledak menjadi berkeping-keping. Nah, sehingga ada pengaruh gaya gravitasi bintang dan kepingan yang lain bergerak mengitari bintang itu dan menjadi planet-planet. Sedangkan bintang yang tidak meledak ini menjadi matahari. Jadi yang salah satunya meledak, kemudian jadi kecil-kecil, kemudian berubah menjadi planet-planet, sementara yang satunya dia menjadi matahari. Nah, kalau di dalam ilmu umum itu kita mengenal alam semesta itu macam-macam ya. Ini diantaranya misalnya kita kenal ada galaksi. Galaksi itu sistem organisasi yang terdiri dari ribuan hingga ratusan ribu tahun cahaya. Lalu ada klaster bintang, ada globula, ada nebula, ada bintang, ada planet. Mungkin yang paling terkenal adalah bintang. Ini satu-satunya anggota tata surya yang memiliki keistimewaan. Jadi dia punya cahaya sendiri. Kemudian ada planet. Planet ini anggota tata surya yang tidak memancarkan cahaya sendiri. Nah, sekarang kaitannya bagaimana sih hubungan manusia dengan alam semesta? Nah, manusia dengan alam semesta ini punya keterkaitan yang sangat erat ya, karena menurut Islam manusia itu diciptakan sebagai khalifah ya, khalifah yang dialah yang akan melestarikan gitu kan, memelihara bumi gitu. Kalau manusia memelihara bumi maka bumi akan terus lestari, tetapi kalau manusia tidak memanfaatkan dengan baik tetapi mengeksploitasi dengan berlebihan, tidak memperhatikan keseimbangan alam, maka yang terjadi adalah alam itu sendiri akan terjadi bencana. Misalnya kita akhir-akhir ini beberapa bulan belakangan itu kita melihat misalnya
wilayah atau provinsi yang dahulunya adalah paru-paru Indonesia, bahkan paru-paru dunia, karena hutannya yang luas gitu ya, misalnya seperti Kalimantan, Sulawesi gitu, itu bahkan sekarang itu sudah mulai terjadi banyak pembabatan hutan gitu, sehingga ada banjir bandang, ada tanah longsor gitu. Itu karena manusia kurang bisa memanfaatkan alam dengan baik gitu. Kemudian kalau di hampir di seluruh wilayah di Indonesia ini alamnya itu, hutannya itu sudah mulai berkurang, sehingga ya sungai-sungai juga sudah mulai tidak bersih lagi gitu. Kemudian banyak terjadi penebangan hutan secara berlebihan, sehingga hampir di semua provinsi itu mulai terjadi banjir ya, terutama banjir bandang, karena tidak ada akar pohon di hutan yang menahan air ketika hujan turun dengan sangat deras. Nah, kemudian sebenarnya dalam Islam sendiri, manusia itu kan diperintahkan untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan alam, sehingga bisa menjaga keseimbangan alam gitu ya, bisa meningkatkan keimanan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya salah satu contoh bagaimana sih baiknya manusia itu memperlakukan tanah kita. Jadi pertama, kalau kita bertanam, bercocok tanam, misalnya para petani gitu ya, kalau dia menanam itu jangan terlalu berlebihan dalam menggunakan pupuk kimia. Jadi lebih bagus lagi misalnya memanfaatkan pupuk yang terbuat dari alam, dari kompos ya. Misalnya apakah dari kotoran hewan atau misalnya dari sampah-sampah dedaunan, itu diolah lagi gitu ya, difermentasi, sehingga dia lebih ramah terhadap tanah gitu. Jadi pupuk kimianya jangan berlebihan. Kalau bisa ya tidak menggunakan sama sekali, tetapi menggunakan pupuk alami seperti kotoran kambing, itu subur sekali gitu ya. Nah, kemudian memberikan penyuluhan. Jadi kita misalnya nih mahasiswa nih di masyarakat kita bisa menyampaikan bahwa dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian kita juga bisa mengajarkan untuk mendaur ulang sampah, mulai dari sampah rumah tangga. Jadi dipisahkan mana sampah yang bisa didaur ulang, misalnya sampah-sampah dari makanan, dari nasi, dari kalau punya tanaman, daun-daunnya itu dipisahkan, gitu, itu bisa didaur ulang jadi pupuk. Kalau misalnya plastik-plastik itu bisa didaur ulang jadi yang bermanfaat lagi gitu. Kemudian kita juga bisa menggerakkan reboisasi atau penanaman kembali ya. Nah, terutama teman-teman yang berada di wilayah yang masih banyak hutannya atau masih banyak lahannya gitu ya, ini bisa menggerakkan warga atau masyarakat sekitar kita untuk melakukan penanaman kembali. Pernah saya melihat di salah satu link dari kementerian, kalau nggak salah Kementerian Kehutanan atau Kementerian Pertanian, jadi mereka menyediakan bibit-bibit gitu ya, bibit-bibit secara gratis untuk ditanam oleh masyarakat. Nah ini jadi mahasiswa bisa mengambil kesempatan itu, misalnya mencari link, mendapatkan bibit gratis itu, kemudian disalurkan kepada warga dan kita lakukan reboisasi bersama-sama gitu. Lalu bagaimana kita agar udara ini bisa sehat gitu ya, ini tadi sama dengan adanya penanaman pohon itu kan menyerap polusi udara, terutama di perkotaan ya. Kayak saya ini, saya tinggal di Jakarta Selatan, saya meskipun di halaman saya tidak seluas di daerah gitu, tetapi saya berusaha untuk menanam tanaman yang kira-kira bisa menyerap polusi udara sehingga bisa sehat gitu ya. Udara kita sehat, bebas polusi. Kemudian kalau bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih kepada transportasi umum sehingga asap knalpotnya itu berkurang. Kemudian mengurangi penggunaan freon. Nah, ini karena nanti ada efek rumah kaca ya. Digunakan seperlunya saja gitu. Kalau tidak panas ya tidak usah digunakan. Kemudian tidak membakar sampah ya. Karena kalau membakar sampah itu kan asapnya itu mengandung karbon dioksida dan itu merusak kesehatan juga kalau terhirup gitu. Jadi sebaiknya ya caranya seperti tadi, dipilah sampahnya. Kalau yang bisa didaur ulang itu bisa didaur ulang. Kalau yang bisa difermentasi menjadi pupuk itu juga bisa kita manfaatkan. Kemudian misalnya bagaimana agar air kita tetap berkualitas. Nah, ini misalnya kalau di rumah-rumah nih ya, adik-adik kita
melakukan suka main air gitu, atau misalnya sambil sikat gigi keran airnya itu dihidupkan, jadi ngalirnya itu terbuang percuma gitu. Nah ini perlu juga diedukasi gitu ya, jangan boros gitu kan, pakai air seperlunya. Lalu ini tadi berusaha menanam pohon gitu ya, karena akar-akar pohon itu bisa menyimpan air. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan gitu. Kalau kita mengetahui misalnya di sekitar kita ada pabrik yang membuang limbah sembarangan, itu kan bisa mencemari sungai. Nah di sungai itu kan banyak ekosistem gitu ya. Misalnya ada ikan-ikan, ada tanaman-tanaman di sekitarnya. Kalau limbahnya itu mencemari sungai, maka tidak bisa hidup tumbuhan dan tanaman itu. Terus warga di sekitar sungai juga diedukasi untuk tidak membuang sampah ke sungai gitu. Nah, laporkan juga kalau misalnya ada pabrik ya, misalnya kalian lihat ada pabrik yang buang limbah sembarangan. Nah, itu bisa kalian laporkan gitu ya. Karena seharusnya kalau pabrik-pabrik itu dia punya satu sistem untuk mengolah limbahnya gitu agar tidak mencemari lingkungan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Islam dan alam semesta. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa